tentunya mereka sudah siap malam minggu. Adik-adik semuanya, halo, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita terlebih dahulu ucapkan syukur kepada Tuhan kita. Nah, mari kita datang ke hadapannya. Kita ucapkan syukur, kita bernyanyi, kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Benar ya Bapa di surga, kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, sebab Engkau telah melindungi kami, menolong kami, memberkati kami di setiap saat, di pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari. Kami mengucap terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh indah dan luar biasa. Tuhan, kami juga mau datang untuk bernyanyi memuji kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di hari Minggu ini dengan senang hati mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami boleh menjadi anak yang baik dan anak yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita akan lanjut puji Tuhan ya. Nah, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada hari Minggu kita akan terus memuji Tuhan. Dari Senin hingga Sabtu kita sudah belajar, sudah mengadakan kegiatan kita yang di rumah ya kan. Nah, pada hari Minggu kita datang ke hadapan Tuhan, kita ingat, kita
teguh jantung Yesus segalanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Oke. Yesus selasa, Yesus tetap raja, Rabu Kamis, Yesus yang termanis, Jumat Sabtu, tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantung Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantung Yesus segalanya. Rasa cukup senang ya kita Iya. memuji Tuhan. Hati kita penuh dengan Gembira, Kita benar. puji Tuhan lagi ya. Iya. Puji haleluya, haleluya, puji Tuhan. Iya, haleluya, haleluya, cantik. Terima kasih. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan waktu. Haleluya, 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 Tuhan waktu, Tuhan waktu, Tuhan waktu, haleluya, Tuhan waktu, haleluya, Tuhan waktu, haleluya, Oke, adik-adik sekalian dipersilakan duduk kembali. Ya. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita nyanyi satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tuntunan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Kita nyanyi sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, tuntunan di hatiku, tuntunan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Dengan kita berdoa kita nyanyi sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, tuntunan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Shalom adik-adik semua. Nah, kembali kita berjumpa di Sekolah Minggu GMI Hosana Lubuk Pakam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti yang luar biasa, puji Tuhan. Nah, saat ini kita mau dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita agar kita bisa mengerti, memahami cerita firman Tuhan. Yuk, langsung aja kita semua untuk lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami telah melakukan aktivitas kami dengan baik
dan kami menyelesaikannya dengan baik. Saat ini kami menyediakan waktu kami di hari Tuhan minggu ini. Kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami boleh mengerti, memahami cerita firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan mengambil satu perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang talenta. Yuk anak-anak, kita simak ya, perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya raya. Tuan itu hendak pergi ke luar negeri. Nah, dia pun mulai berpikir, aduh, aku nanti perlu loh ke luar negeri. Kayak gimana ya hartaku ini? Kalau aku bawa semua, terlalu banyak. Kayaknya aku perlu orang untuk menjaga hartaku ini. Oh, sepertinya aku harus panggil hamba-hambaku yang setia itu. Kemudian tuan ini pun memanggil 3 hambanya yang setia, yang sangat dikasihinya. Lalu tuan itu pun menceritakan maksud kenapa mereka dipanggil. Hamba-hambaku yang setia, aku panggil kalian karena sebentar lagi nanti saya mau pergi ke luar negeri. Saya ada perlu sedikit. Saya kan gak mungkin bawa semua hartaku. Untuk itu saya mau titip sama kalian. Kalian bisa gak? Maka jawab hamba itu, oh bisa Tuan, bisa. Kami akan jaga dan dengan baik. Oh, baguslah kok kalian bisa. Nah, saya akan memberikan kepada kamu, hai hamba pertama, 5 talenta. Nah, hamba kedua, saya kasih kamu 2 talenta. Dan kamu hamba ketiga, aku kasih kamu 1 talenta. Aku titip ya. Nah, kalian jaga. Kemudian kalian usahakan agar bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Semangat ya, kalian kerja dengan baik. Nanti aku pergi beberapa hari. Setelah urusanku selesai, baru kita hitung-hitungan. Oke ya? Oh, beres bos, pasti. Tenang saja bos, kami akan lakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Bagus. Nah, tuan itu pun lega. Dia mempercayakan talentanya kepada ketiga hambanya dan dia menyesuaikan dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Karena dia mengenal semua hamba-hambanya. Dia tahu kemampuan ketiga hambanya ini. Setelah dia menitipkan hartanya, pergilah tuan itu ke luar negeri. Dan dia meninggalkan hartanya, dia percayakan kepada ketiga hambanya. Lalu, mulailah hamba pertama berpikir, apa ya yang harus dia lakukan dengan 5 talenta ini? Dia pun pergi ke pusat pasar, dia mengamati, aku harus ngapain ya biar nanti talenta ini bisa menghasilkan lebih banyak talenta lagi. Dia mulai melihat-lihat, kemudian dia mulai mendapatkan ide. Aha, sepertinya aku mau jual makanan saja. Aku kan pandai memasak. Aku pakai uang ini untuk membeli bahan makanan, aku olah dan aku jual. Pasti banyak yang mau beli karena makananku ini enak.
Lalu segera dia memberi semua bahan yang diperlukan, dia olah di rumah, dan kemudian dia jajakan ke pasar. Dan benar saja, laku keras. Hamba yang pertamanya pun senangnya minta ampun. Setelah beberapa hari jualan, dia mendapati, wah, modalku balik. Aku sudah dapat kembali 5 talentaku, padahal 5 talenta tadi udah habis aku belanjakan. Rupanya hitung, dia masih punya 5 talenta lagi. Jadinya sekarang dia sudah mengumpulkan 10 talenta. Wah, dia sangat senang. Sekarang uangnya bertambah 2 kali lipat. Dia sangat senang. Nah, hamba yang kedua juga demikian. Dia pun pergi ke pusat pasar. Tapi hamba satu memang pandai masak, aku enggak. Kayak mana ya, aku harus jual apa ya? Dia pun berpikir keras, dia mengamati, kemudian dia pun mendapat ide. Dia menjual bahan makanan pokok. Kalau aku jual beras, sepertinya akan laku. Aku pakai 2 talentaku, aku pergi belanja beras, kemudian aku jajakan ke pasar. Nanti pasti banyak yang beli. Kemudian dia dengan tenaganya, dia belanja bahan-bahan yang dibutuhkan, dia angkut, kemudian dia tata di pusat pasar, dan dia mulai berjualan. Ayo, beli. Dan benar saja, banyak yang beli. Dalam beberapa hari, dia sudah mendapatkan kembali modalnya. Hore! Bukan cuma hamba satu saja, aku pun sudah dapat, modalku balik. Nah, bentar lagi aku akan hitung-hitungan berapa lagi aku dapat. Kemudian setelah dia sisihkan modalnya, dia hitung. Wow, aku dapat 2 talenta lagi. Jadi sekarang dia memiliki 4 talenta. Betapa senangnya dia. Tuanku pasti senang. Dia cuma kasih aku 2, nanti aku balikkan ke dia 4, bayangkan. Walaupun capek, senang rasanya. Nah, hamba yang kedua juga merasa sangat senang. Lalu, bagaimana ya hamba yang ketiga? Loh, apa yang dilakukan hamba ketiga ini? Nah, hamba yang ketiga ini juga galau dia. Dia berpikir, aku harus ngapain ya dengan 1 talenta ya? Tuanku itu pun pelit. Masa aku dikasih 1 talenta? Mereka dikasih 5, mereka dikasih 2. Masa aku 1? Pelit kali, udah kaya kali pun tapi kasih aku cuma 1. Mau belanja apa coba? Nanti kalau aku belanja, kalau aku rugi, uangnya hilang, kayak mana? Pasti nanti aku kena marah. Berpikir. Kau otak, pikir. Otaknya nggak bisa berpikir. Daripada capek aku pikir, aku istirahat dululah. Dia pun istirahat. Dia bermalas-malasan sepanjang hari tanpa memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan talentanya. Tiba-tiba dia, nanti kalau aku biarkan di rumahku terus menerus, kalau hilang, kayak mana itu? Diambil pencuri, habislah aku. Lebih bagus aku simpan. Aku tahu. Yuk kita ke belakang rumah. Diambilnya sekop, digali. Prup, wah, udah dalam ini. Dia taruh 1 talentanya. Nah, setelah ditaruhnya di dalam lubang yang sudah dia gali, dia tutup kembali lubangnya dan dia pun merasa lega. Untung saja aku simpan uangnya di sini. Nanti pasti nggak ada yang tahu. Jadi nanti ketika tuanku balik, aku bisa balikkan 1 talenta itu tanpa hilang. Kalau nanti hilang atau berkurang, aku yang kena marah. Nah, aku nggak usah capek-capek. Aku bisa tiduran. Lagian tuanku sih, siapa suruh cuma kasih 1 talenta? Kalau dia kasih aku banyak, baru deh aku kerja keras. Ini cuma 1. Untung saja. Nah, akhirnya hamba yang ketiga itu
bermalas-malasan setiap hari dan terus menggerutu tanpa bekerja mengusahakan talentanya. Sampai suatu hari yang sudah ditetapkan oleh tuannya itu kembali pulang. Dia sudah menyelesaikan urusannya dan dia pulang ke rumahnya. Dia hendak melakukan perhitungan dengan ketiga hambanya. Aduh, akhirnya aku pulang juga. Aku mau panggil ketiga hambaku. Aku mau lihat hasil kerja mereka. Lalu dipanggilnya ketiga hambanya, dan ketiga hambanya pun menunjukkan hasil talentanya masing-masing. Hamba yang pertama, bos kan kasih aku 5. Aku jualan nih, aku jualan makanan, aku masak sendiri, masak yang enak-enak. Kemudian tada, aku dapat lagi 5 talenta. Tahu bos, modalku balik, kemudian aku dapat untung lagi 5. Jadi sekarang uangku ada 10 talenta. Nih bos, aku balikkan. Wow, wah, bos dia pun sangat senang. Kamu? Dia lalu menunjuk hamba yang kedua. Hamba yang kedua juga dengan bangga bilang, bos, aku juga sama. Tuan kan kasih aku 2 talenta. Aku jualan bahan pokok. Walaupun berat aku angkat-angkat sendiri, tetapi terbayarkan karena aku juga dapat untung 2 talenta. Jadi sekarang talenta yang bos kasih ke aku sudah ada 4. Nah, aku kembalikan kepada bos 4 talenta. Wah, bos ini sangat senang sekali. Tuan ini memuji hamba yang pertama dan memuji hamba yang kedua. Wah, baik sekali dan setia sekali kalian. Kalian melakukan tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Kalian melakukan kewajiban kalian dengan baik. Nah, yuk kita akan masuk berpesta untuk merayakan kesetiaan dan kerja keras kalian. Kalian sungguh hamba yang baik dan setia. Ayo kita masuk. Tapi tunggu. Kurang lagi. Nah, kamu hamba yang ketiga. Aku senang dengan hamba 1, 2. Kamu pasti juga akan membuatku senang. Kayak mana hasilnya hamba ketiga? Tuan, aku tahu nih, Tuan orangnya kan pemarah. Tuan cuma kasih aku 1 loh. 1 itu sedikit loh, nggak tahu mau buat apa. Nah, otakku nggak bisa berpikir keras ini. Nah, karena cuma dikasih 1, nanti kalau aku beli sesuatu untuk dijual nggak laku, uangnya hilang, nanti Tuan marah. Nanti kalau aku taruh di rumahku diambil pencuri, hilang, tuanku akan marah. Nah, daripada Tuan marah nanti, jadi aku gali lubang di belakang rumahku, aku simpan dan tada! Nah, uangnya masih utuh, 1 talenta. Aku balikkan ke Tuan. Jadi aku tidak berhutang apa-apa ya Tuan. Aku sudah jaga baik-baik. Nah, aku kembalikan. Waduh, mendengar itu Tuan ini sangat marah kepada hamba yang ketiga. Dia lalu memarahi hamba yang ketiga. Hai hamba yang malas, kenapa kamu begitu malas? Dikasih tanggung jawab, kamu tidak laksanakan kewajibanmu dengan baik. Kamu malah bermalas-malasan sehingga talentamu tidak bertambah. Lihat temanmu saja menambah talentanya. Kamu memang hamba yang pemalas. Ambil talenta yang 1 itu, akan kuberikan kepada hamba yang pertama. Lalu diberikannya 1 talenta itu kepada hamba yang pertama. Kemudian dihukumnya lah hamba yang ketiga ini. Hamba yang ketiga ini dimasukkan ke dalam penjara yang gelap.
Akhirnya hamba yang ketiga ini tidak mendapatkan apapun dan dia dipecat dari pekerjaannya. Nah, ini adalah contoh hamba yang pemalas. Tuhan Yesus tidak suka anak-anaknya menjadi pemalas, sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kita kepada kita semua dalam ayat Alkitab Amsal 6 ayat 6, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Nah, adik-adik, Tuhan juga memberikan kita talenta loh, tapi bukan seperti cerita yang tadi. Kalau cerita yang tadi itu talenta itu berupa uang, tapi Tuhan memberikan kepada kita semua talenta itu berupa kemampuan. Jadi setiap kita Tuhan berikan masing-masing talenta. Walaupun berbeda-beda, tetapi semua kita memiliki talenta. Nah, ada yang sangat bagus dalam menyanyi, ada yang sangat bagus dalam menari, ada yang bagus dalam berhitung, ada yang bagus dalam pelajaran bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Aduh loh, aku nggak tahu loh, aku bagusnya di mana ya? Nggak apa-apa. Nah, bagi yang belum tahu, kita harus pelan-pelan cari tahu. Bagi yang sudah tahu talentanya, kemampuannya, maka dia harus kembangkan agar menjadi lebih baik. Sama seperti cerita yang tadi. Nah, ketiga hambanya menerima talenta dan melakukannya, mengusahakannya. Tapi tidak semua, jika kalian perhatikan, ada satu yang malas. Sama seperti kita semua menerima talenta daripada Tuhan, maka kita harus seperti kedua hamba yang rajin itu. Kita harus laksanakan tanggung jawab dan kewajiban kita. Nah, seperti adik-adik juga memiliki kewajiban masing-masing. Nah, kewajiban kalian itu sebagai anak dan sebagai siswa. Sebagai anak, adik-adik harus melaksanakan kewajiban adik-adik, yaitu apa? Harus dengar-dengaran kepada papa dan mama, taati dan patuhi nasihat orang tua. Sebagai siswa, kalian pasti sudah tahu, harus dengar-dengaran kepada guru, belajar yang baik, walaupun sekolah online, belum tatap muka, tapi kalian harus belajar sungguh-sungguh agar nanti ilmu yang kalian dapatkan bisa digunakan suatu saat nanti. Kemudian laksanakan semua tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Jangan malas buat tugas. Jangan dibiarkan menumpuk. Itu adalah kewajiban kalian. Nah, jika kita melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik dan kita bisa menemukan talenta kita. Jadi yang belum tahu talentanya bisa jadi tahu, yang sudah tahu talentanya bisa mengembangkan lebih lagi talentanya. Nah, kalau kita setia seperti kedua hamba tadi, hamba pertama dan hamba kedua, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Seperti ayat yang tadi kita lihat ya, perumpamaan talenta itu terdapat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, kalau kalian lihat pada ayat yang ke-23 dikatakan demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Sama seperti ayat yang kita baca, Tuhan juga akan mempercayakan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi kalau kita setia
melakukan tanggung jawab kita yang kecil ini. Jadi, mau kita besar, mau kita kecil, mau kita tinggi, ataupun mau kita pendek, kita harus tetap setia dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, jika kita melakukannya dengan baik dan setia, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi, adik-adik jangan takut. Nah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita bisa melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan mengembangkan talenta kita dengan baik. Jadi kita bisa bekerja demi kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik harus semangat ya. Harus ingat, bersama Tuhan kita pasti bisa. Yuk adik-adik, langsung ajak kalian untuk berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti cerita yang sudah kami dengar dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami yakin bersama Tuhan kami pasti bisa melakukan tugas yang tanggung jawab kami dengan baik dan benar, dan kami bisa mengembangkan talenta kami masing-masing seturut dengan rencana Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ingat adik-adik, bersama Tuhan kita pasti bisa. Semangat! Untuk meresponi firman Tuhan pada minggu ini, tadi Lausu Lydia sudah membuat cerita kan? Nah, kita tahu bahwasanya bersama Tuhan kita bisa. Ya, jadi kita nyanyi satu pujian, bersama Tuhan aku bisa. Tuhan membuat kita berlari.
Bisa. Oke, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita tetap diri, kita sama-sama lipat tangan kita. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, di dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们自用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。